Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Soliha, NIM 24235. Di sini Safira akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran PAUD, prinsip pemilihan tema, dan cara membuat webbing tema untuk memenuhi tugas dari pengembangan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Safira akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau model pembelajaran PAUD, yaitu ada empat jenis dalam model pembelajaran PAUD. Yang pertama, ada model pembelajaran dengan kelompok. Yang kedua, ada model pembelajaran tentang sudut atau model tanam indria. Yang ketiga, ada model pembelajaran area. Yang keempat, ada model pembelajaran dengan sentra. Nah, di sini Safira akan menjelaskan tentang yang pertama pertama, yaitu tentang model pembelajaran kelompok. Nah, apa sih itu pembelajaran kelompok? Pembelajaran kelompok yaitu dalam model pembelajaran ini berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman, di mana pola pembelajaran itu anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, dan biasanya anak dibagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda dalam satu kali pertemuan. Anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok tersebut secara bergantian. Jadi model pembelajaran kelompok ini yaitu ketika anak-anak dijadikan misalkan yaitu dalam kelompok, berarti misalkan kelompok A ini membahas tentang ini, yang kelompok B membahas tentang ini, yang kelompok C yaitu membahas tentang ini, kayak gitu. Dan nanti setelah itu akan diganti dengan pembahasan yang berbeda lagi, yaitu dengan pembelajaran atau tema yang berbeda. Ini model pembelajaran kelompok. Yang kedua, ada pembelajaran model sudut. Nah, kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut yaitu kegiatan yang menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan pembelajaran yang area. Hanya saja pembelajaran sudut ini yaitu kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema, kayak gitu. Jadi pembelajaran sudut hampir sama dengan pembelajaran area. Tetapi di sini yaitu pembelajaran sudut disesuaikan dengan tema atau tema yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran PAUD yaitu model area. Nah, di sini model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Misalkan ada anak, ibu aku pengen model pembelajaran area yang misalkan di lingkungan gitu, di luar lingkungan gitu, ya boleh. Itu maksudnya pembelajaran area, terserah anak didiknya mau milih antara di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Dan pembelajaran area ini hampir sama dengan pembelajaran sudut. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada pembelajaran dengan model sentra. Di sini pembelajaran sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan untuk membangun konsep aturan ide, pengetahuan anak serta konsep identitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajaran berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Nah, kalau pembelajaran area ini misalkan sentra ya bersifat atau cenderung dengan pembentukan dengan lingkaran gitu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pemilihan tema. Yang pertama itu ada prinsip kedekatan, yaitu tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Contoh tema yaitu misal diri sendiri dengan pembahasan kalau misalkan mengidentifikasi anggota tubuh atau apa sih fungsi dari tubuh dan cara melindungi atau gimana sih bagian-bagian tubuh yang penting, kayak gitu kan. Yang kedua ada prinsip kesederhanaan,
yaitu di mana tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak dapat menggali lebih banyak pengalaman. Jadi pemilihan tema tidak muluk-muluk. Contohnya, maksudnya tidak muluk-muluk ini berarti tidak memberatkan atau tidak membebankan si anak tersebut untuk belajar dan bermain. Nah, contohnya misalkan di lingkungan. Nah, di situ ada misalkan macam-macam kebun, ada cara memelihara kebun mangga misalkan, dan manfaat buah mangga itu kayak apa dan cara mengonsumsinya. Dan di sini ada prinsip kemenarikan, yaitu tema yang dipilih harus mampu menarik minat belajar anak agar anak dapat ceria, senang gitu. Contoh, misalkan tema lingkunganku dengan subtema yaitu dengan kebumidangan, misalkan dengan menghitung jumlah buah mangga itu ada berapa, dan melakukan pengamatan terhadap pohon mangga, dan melakukan kegiatan bersama orang tua atau guru, ya contoh misalkan membuat jus atau masak kayak gitu. Nah, sini ada prinsip keinsindetalan. Artinya, pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Misal nih, ketika kita anak misalkan mengamati suatu pohon mangga. Nah, tiba-tiba di situ ada kupu-kupu yang cantik, yang besar kan. Di situ kupu-kupunya menghindap di ranting pohon. Nah, di situ anak-anak mulai tertarik tuh. Ada kupu-kupu nih. Nah, kan tadi dibahas pas di awal kan tidak baku, tetapi yaitu disertakan dengan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang lain gitu kan. Jadi tidak monoton dalam pembahasan tema tersebut. Nah, tadi ilustrasi kan tadi kita lagi mengamati pohon mangga. Nah, tiba-tiba ada sebuah kupu-kupu yang cantik dan yang besar kan. Jadi kan anak-anak lebih tertarik untuk membahas yang kupu-kupu tadi. Jadi nggak apa-apa sih diselingi kayak gitu. Nah, itu maksudnya dari prinsip keinsindetalan. Nah, yang terakhir yaitu ada cara membuat webbing tema. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik. Pemilihan tema dapat berdasarkan pada kehidupan terdekat dan misalkan minat anak, permasalahan yang dihadapi oleh anak. Terus ada strategi tema dengan pembelajaran tematik, prinsip pembelajaran melalui tema, strategi pengembangan tema, dan peran tema juga. Nanti saya akan memberikan contoh webbing temanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya membawakan materi kurang tepat atau ada salah tutur katanya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.